Dari Masnya sendiri pengajuan untuk ngambil sendiri atau gimana Mas? Atau ada Saya penolakan? sempat meminta, cuman memang terkendala di peraturan penalti itu. Oh Peraturan jadi tetap harus bayar 25 juta itu. oh jadi Mbaknya sempat usahain mau ngambil ijazahnya tapi ada Iya. selalu dibilang kena penalti itu. Ya, bahkan disuruh nyicil. Oh bahkan disuruh nyicil, ada Iya. pilihan nyicil ya. Ini perasaannya gimana Mbak setelahnya Mbak? Ya lega lah, akhirnya dari tahun 2021 itu kerja juga cuma 4 bulan di sini, tapi ditahannya sampai tahun ini dan baru mau dibalikin. Lebih dari 3 tahun ya Mbak? Iya. Rp25 juta dipinta. Gajimu berapa kemarin? 6 juta ya? Ya tapi kalau ini tidak buat kalian nyaman, apa enak ya gaji segitu? Yang kerja di luar jam kerja itu kayak lembur itu nggak mungkin bayar. Jadi emang kita masalahnya awalnya kalau ijazah ditahan, kita datang ke sini disuruh bawa ijazah asli. Akhirnya kita itu kita kasih surat lembar tanda terima ijazah. Biasa pengusaha-pengusaha kan begitu, selalu posisi kawan-kawan buruh tuh dibikin lemah. Saya nggak mau, nggak boleh sedikit pun takut. Kalian kan bukan di backup ormas, negara yang backup kalian langsung. Ini dari mana Pak? Sorry Pak. Saya dari Kementerian Tenaga Kerja, Bang. Oh. Ya, Immanuel Ebenezer. Nama saya. Sosialisasi soal SE. Surat edaran soal melarang penahanan ijazah. Kedua, surat edaran terkait misalnya umur dan lain-lain. Udah kita hapus tuh, nggak boleh lagi nanti pelaku usaha melakukan praktek itu lagi. Kalau yang ijazah sih, kita udah pulangin semua. Masih ditahan. Oh ini masih tahan. Iya, nah, ditahan. Kedua, kalau mereka mau ambil, minta tebusan. Nah itu menurut saya itu untuk pidana. Saya udah pastikan semua dibalik semua. Saya udah pastikan. Mungkin Di daerah-daerah belum tuh Pak? Di Bandung, Solo. Makanya kita butuh. Tahu siapa ya? Saya koordinasi dengan SR pusat. Itu udah serentak dibalikin semua. Dengan ketentuan yang hari itu beredar keluar. Iya. Yang di medsos, kalau aturan menteri itu jelas, kita balikin semua. Ya Makasih. mungkin prosesnya kan ada orang yang dipanggil juga mangkir, nggak datang dan segalanya. Iya. Tahu saya Pak ya, tahu saya seperti itu. Tapi instruksi jelas dari pusat, semua harus dibalikin. Iya, mereka paham bahwa dalam persoalan-persoalan ini kan negara harus hadir ya. Mungkin orang mencemooh saya, kok sekelas wakil menteri kok mesti beginian. Karena kalau cuma kepala dinas mah nggak dengar, saya tahu. Nah makanya saya harus turun tangan, apalagi model kayak saya gini kan. Saya nggak ada urusan tuh model-model kayak apa aja. Apa yang tadi disampaikan tuh, saya senang sekali tuh dengarnya tuh. Pas SE keluar, terus manajemen langsung aktif ya melakukan berita itu, senang sekali. Karena kadang-kadang kan ada kelalaian pas tingkat level bawahnya, misalnya HRD-nya. Karena mereka-mereka ini sampai disamperin ke rumahnya nih katanya. Gitu, minta tebusan 25 juta sampai ya katanya harus dicicil. Saya bilang kalau informasi itu benar ya bisa kita pidana. Selamat siang. Maaf sudah nunggu lama. Dengan siapa Bang? Levi Pak. Mas Revi, ini kan di kementerian saya ada laporan soal penahanan ijazah. Nah, kalau penahanan ijazah itu kan melanggar hukum. Kita pakai KUHP tuh biasanya tuh. Ada pasal 374 penggelapan. Nah, kalau seandainya minta tebusan, itu juga bisa kita pidana. Pidananya yaitu pasal 368, pemerasan. Tapi saya yakin lah, ini perusahaan besar begini nggak mungkin melakukan praktek itu ya kan. Kalaupun ada, misalnya ya kita berharap untuk dipulangin lah, tidak dipinta duit untuk minta tebusan berupa uang, kemudian tidak juga dipersulit, ya kan? Orang kita datangnya baik-baik, ya nggak? Nah, ini beliau nih, adik-adik kita ini lapor ke kita, ijazah ditahan, kemudian kalau mau ambil ijazah minta tebusan 25 juta ya, 25 juta, dan itu kan nggak bagus.
Kasihan mereka kerja kan prinsipnya nyari duit. Bukan malah 25 juta kok jadi saya, kalau saya susah ya. Saya lebih ijazah saya hilang daripada susah kan begitu. Kita cuma ingin menegakkan yang namanya norma ketenagakerjaan. Kita mau pelaku usaha tetap dengan fokus dengan usahanya, kemudian kita negara fokus untuk membina para pelaku usaha untuk lebih tertib, jangan melakukan praktek-praktek penahanan ijazah, apalagi kalau ijazah yang minta tebusan itu lebih parah, 2 pasal berlapis yang kena. Tapi itu kita singkirkan. Kalau seandainya itu korporatif ya, Mas bilang hari ini saya akan pulangkan Pak. Dan yang nggak kalah penting, disampaikan ke publik bahwa praktek penahanan ijazah di perusahaan ini tidak ada lagi. Kalau di kita di DKI ini sejak 5 tahun terakhir sudah tidak melakukan penahanan ijazah. Oke. Cuman kita agak kesulitan mengembalikan karena kan sudah 5 tahun tuh. Kita panggilin, kita sudah kirimkan surat untuk ambil ijazah gitu. Kalau hari ini bisa pulangin? Dipulangin, hari ini. ya. Ya. Hari ini ya, kamu tungguin sampai selesai ya. Ya. Kepala wilayahnya yang. Ini kepala wilayah ya. Ini kawan-kawan Arta Boga di daerah-daerah tadi disampaikan oleh Tommy GT-nya bahwa praktek penahanan di Arta Boga sudah tidak ada lagi. Jadi kalau HRD Arta Boga ini masih melakukan praktek itu, saya jamin mereka HRD-nya ini kita tuntut secara pidana. Tapi ini mereka pas SE keluar, ya mereka manajemen langsung menginstruksikan untuk memulangkan ijazah yang ditahan. Ini Arta Boga nih, ini komitmennya nih. Lihat, mereka ketika SE keluar langsung mereka perintahkan ke anper-anper daerah untuk mengembalikan ijazah. Artinya mereka mendukung program pemerintah. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan di daerah mana aja sih, Bandung? Kita semua ada sih Pak, dari Jakarta, Banten, Bodebek, Bekasi ada semua. Ada semua ya? Ada semua Pak. Nah nih, Jawa Tengah ada. Jawa Tengah ya. Saya bersama Mas Tommy nih. Ini Mas Tommy ini kepala wilayah. Tapi ya ini surat ini perintah pusat ya, perintah ya. manajemen pusat ya. Ikutin kementerian Pak. Ikutin kementerian. Jadi kawan-kawan di daerah, seluruh daerah yang ada Arta Boganya bisa ngambil langsung ya Mas ya? Bisa. Ke cabang-cabangnya? Ya cabang-cabangnya Pak. Ke cabang-cabangnya untuk ijazah. Kedua, nggak boleh ada pengambilan tebusan-tebusan Mas ya? Nggak boleh ya? Ya. Ya ini untuk syarat pengembaliannya ijazah yang sesuai kementerian Pak. Jadi nggak ada tebusan-tebusan ya? Tebusan yang ada. Nggak boleh, karena gini, kalau seandainya menahan kan itu kena pidana ya? Ya. Pidana 374 pasal penggelapan. Kalau minta tebusan kita bisa pidana pasal 368 pemerasan. Semoga Arta Boga ini menjadi pilar juga, menjadi contoh ke para industri atau pelaku usaha yang lainnya. Pokoknya sekali lagi salam hormat dari saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Salam terang bersama Prabowo Gibran. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you bro ya, makasih. Terima kasih Pak. Makasih ya Mas. Makasih, Pak. Iya, nanti ijazahmu diambil ya. Pak. Oke, nggak, pokoknya gini, saya minta tidak boleh ada intimidasi apapun ya. Selamat malam, saya Johannes. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, beserta tim jajarannya yang sudah merespon cepat aduan dan langsung sigap untuk membantu proses pengambilan ijazah saya dan teman-teman saya. Puji Tuhan, ijazah saya sudah diterima dan semoga kedepannya tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang melakukan proses rekrutmen dengan penahanan ijazah. Terima kasih banyak untuk Bapak Immanuel Ebenezer. Semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Rasela pribadi. Saya berterima kasih kepada Bapak Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, beserta tim membantu proses pengambilan ijazah saya dan teman-teman. Puji Tuhan, ijazah saya sudah kembali dan semoga kedepannya tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Bapak. Sehat selalu, Pak.